Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang beranggotakan 6 orang, yaitu Adel, Feni, Rahel, Celsia, Senja, dan Siti. Berikut ini materi yang akan kami jelaskan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Filosofi ketiga, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja dalam melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksinya menjadi lancar, yang pada akhirnya akan menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. B. Sejarah ketiga. 1. Era revolusi industri abad ke-18. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan ketiga adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. B. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri di atas sampai dengan pertengahan abad. 3. Era manajemen. Keterpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, health, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin baik dari aspek input, proses, dan output. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000. 4. Era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja. Perkembangan ketiga mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. C. Pengertian K3. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dari bebas dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata safety dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka atau nyari celaka. Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Ditinjau dari keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. 1. Keselamatan. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerjaan, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi. 2. Kesehatan. Kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Secara umum, pengertian dari kesehatan adalah upaya-upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Tujuan penerapan ketiga. Tujuan utama dalam penerapan ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang keselamatan kerja yaitu 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin sustainable produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Prinsip ketiga. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Adanya APD di tempat kerja. 2. Adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. 3. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. 4. Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja. Antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran,
asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi, dan sirkulasi udara seimbang. Adanya aturan kerja atau aturan keperilakuan. 5. Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. 6. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. 7. Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. F. Faktor yang memengaruhi K3. Faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah sebagai berikut. 1. Beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. 2. Kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. 3. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun fisikososial. G. Aspek-aspek K3. Aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diperhatikan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana seseorang atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan, dan situasinya. 2. Alat kerja dan bahan. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Dalam memproduksi barang, alat-alat kerja sangatlah vital yang digunakan oleh para pekerja dalam melakukan kegiatan proses produksi. Dan di samping itu adalah bahan-bahan utama yang akan dijadikan barang. 3. Cara melakukan pekerjaan. Setiap bagian-bagian produksi memiliki cara-cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh karyawan. Cara-cara yang biasanya dilakukan oleh karyawan dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan, misalnya menggunakan peralatan yang sudah tersedia, pelindung diri secara tepat, mematuhi peraturan penggunaan peralatan tersebut, dan memahami cara mengoperasionalkan mesin. A. Peran K3 di lingkungan kerja. Berikut ini adalah beberapa peran K3 di lingkungan kerja. Yang pertama, masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang terakhir, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. I. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja sebagai berikut. A. Faktor manusia, antara lain 1. Perilaku manusia, 2. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, 3. Penggunaan alat pelindung diri atau APD, 4. Prosedur atau SOP. B. Faktor lingkungan, antara lain 1. Desain tempat kerja, 2. Kebisingan, 3. Suhu udara, 4. Lokasi kerja. C. Faktor peralatan, antara lain 1. Kondisi mesin, 2. Posisi mesin. J. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja yang beresiko tingkatkan penyakit. 1. Bahaya kerja kimiawi. Bahan kimia bisa berbahaya dan beracun bagi tubuh manusia, apalagi jika terpapar dalam jumlah banyak. Zat tersebut dapat masuk ke tubuh melalui hidung, kulit, mata, mulut dalam bentuk gas, uap, dan aerosol. 2. Bahaya kerja fisik. Jenis bahaya kerja fisik dapat berupa bising, vibrasi, suhu lingkungan yang ekstrim, dan radiasi. Bising secara konstan yang dirasakan oleh ground crew atau kru darat di bandar udara bisa menimbulkan ketulian. 3. Bahan kerja ergonomi. Ergonomi adalah bidang studi yang berhubungan dengan mendesain peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan pengguna. 4. Bahaya kerja biologi. Tenaga kesehatan merupakan pekerjaan yang paling terancam dari bahaya kerja biologi. Penyakit akibat bakteri dan virus seperti tuberkulosis, hepatitis B dan C, serta HIV atau AIDS rentan menular ke tenaga kesehatan. 5. Bahaya kerja psikologis. Gangguan psikologis juga bisa terjadi pada para pekerja, dan ini termasuk ke dalam bahaya di tempat kerja. Hal yang paling sering menyebabkannya adalah stres akibat perubahan jenis pekerjaan, jadwal, tingkat tanggung jawab, dan perasaan tidak cocok dengan atasan atau rekan kerja. K. Penerapan program 5R dalam K3.
Berikut ini budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. 1. Ringkas. Prinsip ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. 2. Rapi. Prinsip rapi adalah menyimpan barang sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. 3. Resik. Prinsip resik adalah kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. 4. Rajin. Prinsip rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah tercapai. 5. Rawat. Prinsip rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada ringkas, rapi, resik sebelumnya dengan membakukannya atau standarisasi. Demikianlah materi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.